Halo sahabat Kampung Ilmu, selamat datang kembali. Kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nanti yang belum nonton video sebelumnya silahkan nanti ditonton untuk membangun suatu ilmu yang dari dasar ke atas supaya semakin paham maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soalnya. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 3 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok, kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Jadi 5 sendok kopi dan A sendok krimer itu dibuat untuk beberapa cangkir kopi saja. Nah, kemudian manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, P-nya itu sama dengan 3A, Q-nya itu sama dengan 10. Nah, kita akan cari tahu, karena yang perlu kita cari tahu di sini terlebih dahulu adalah 3A ini berapa sih nilai sebenarnya gitu kan. Kalau Q udah jelas 10 gitu. Oke, kita cari P-nya itu, 3A-nya berapa. Dari informasi yang kita diberikan. Diketahui untuk satu cangkir itu kan bisa komposisinya itu kan terdiri dari 3:2, artinya 3 sendok kopi dibanding 2 sendok krimer. Padahal untuk membuat beberapa cangkir kopi telah digunakan 5 sendok kopi dan A krimer. Sekarang ini kita kali silang. Kalau begini modelnya, ini kita kali silang, sehingga ini menjadi 3A, geser dikit posisinya, ini menjadi 3A sama dengan 10. Oke, jadi sudah kita dapatkan 3A sama dengan 10. Langsung 3A sama dengan 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai P dan Q itu adalah sama. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gimana teman-teman? Gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya saja. Oke, nah. Ini agak panjang soalnya. Coba perhatikan grafiknya ya. Ini jumlah siswa, yang horizontal itu sekolah, yang balok yang hitam, diagram yang hitam ini adalah jumlah seluruh siswa. Kemudian yang abu-abu jumlah siswa perempuan. Oke, grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan. Oke, garis bawahi jumlah seluruh siswa dan siswa perempuan saja. Pada 4 sekolah yaitu P, Q, R, S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 1. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Oke, rasio berarti ini perbandingan ya. Perbandingan. Kemudian yang kedua, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada sekolah P. Persentase. Oke, persentase. Nomor 3, persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q paling besar. Persentase juga nih. Yang 4, jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Ini berarti jumlah laki-laki. Sigma laki-lakinya. Oke, kita lihat opsinya. Kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan langsung uji dulu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Itu akan menghabiskan banyak waktu, sedangkan waktu kita terbatas ya. Kita lihat opsinya. Opsinya adalah yang A 1, 2, 3 saja yang benar, yang B 1, 3 saja yang benar, C 2 dan 4 saja yang benar, yang D hanya 4 yang benar, E semua pilihan benar. Jadi jangan langsung jawab jangan uji semua pernyataannya dulu, lihat dulu opsinya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan dari yang paling sederhana, yaitu hanya 4 saja. Kita uji yang D. Oke, kita uji yang D, hanya 4 saja yang benar. Kita uji. Lihat. Kebetulan juga di pernyataan 4 nih pernyataannya itu paling cepat untuk kita ketahui hasilnya. Karena hanya melihat jumlah laki-laki.
karena ini perempuan dan ini adalah seluruhnya, ini adalah keseluruhannya, seluruh siswa ya kan, maka laki-lakinya, jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Kita lihat S. Jumlah laki-lakinya berapa? 170. Oke, jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Oke, dari sini saja udah salah. Ini karena di sini P lebih dari L ya. Perempuannya lebih banyak dari L. Karena hanya 4 saja yang benar, ini salah, ya kan? Pernyataan ini salah. Semua yang mengandung angka pernyataan 4 salah, yaitu C juga salah, E juga otomatis salah, ya kan? Karena semua pilihan benar, harusnya 4 salah. Oke, kita lihat sekarang, tinggal pilih pilihan A dan B saja yang kita akan jawab. Nanti triknya kalau misalkan teman-teman kehabisan waktu, jawab aja antara A dan B, jangan pernah teman-teman menjawab C, D, E. Haram ya. Haram, ngeri banget nih. Oke, kita lihat si B. Sekarang siapa yang akan kita uji? Karena A ini tadi 1, 2, 3, yang B 1 dan 3 saja. Kita cari yang berbeda, pernyataan yang berbeda di antara A dan B, yaitu pernyataan 2. Kita uji pernyataan 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Oke, R dan P. Sekarang fokus kita adalah di R dan di P. Oke. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar. Persentase. Kita cari tahu laki-lakinya berapa. Di sini untuk R. R-nya, jumlah laki-lakinya adalah 200. Oke. Yang di P, jumlah laki-lakinya adalah berapa ini kira-kira? Oke, ini 100. Berapa ini? 120 ya? Oh, sorry. Bukan 120. 100. Berapa? 170 lah ya Allah. 170 ya. Oke, 170. Oke, 170 siswa. Sekarang kita lihat persentase yang di R. Persentase itu artinya jumlah laki-lakinya dibagi dengan jumlah totalnya, ya kan? 420 dikali 100%. Oke. Sedangkan untuk persentase di P-nya itu 170 dibagi totalnya adalah 350 dikali 100%. Oke. Sekarang kita fokus di 200 per 420. Kita ke atas ya. Sekarang 200 persentase R itu 200 per persentase R ini 200 per 420. Yang 100%-nya kita abaikan saja ya, bisa. Ini sehingga kita punya 20 per 42. 20 per 42 ini sama-sama bisa kita bagi 2, yaitu 10 per berapa? 42? 21. Oke, 10 per 21 itu sama aja dengan, kita lihat 10 per 21. Oke, 10 bagi 21 nggak bisa. Maka ini kita 100. Ini 0, ya kan? Berarti ini 4. 41, 428. Oke, sini 84. Ini kita kurangi. Ini menjadi 6. Ini menjadi 1. 16. Oke, ini jadi 160. Kira-kira berapa? 62, 12. Oke, kira-kira 7, 72, 14 ya. 8, 82, 16. Oke, kelebihan, maka ini 7 ya. 47, 71, 7, 72, 14. Ini kita kurangi 3. Ini menjadi 1, 3 dan 130 ya. Maka ini kira-kira nanti 6 lah ya. 6 dan seterusnya. 0,476. Oke, ini artinya 47% ya. Nah, sekarang kita ke persentase P. Persentase P itu kan ini bisa dicoret 170 bagi 350, ini bisa dicoret yaitu jadi 17 bagi 35. Oke, jadi 17 bagi
35. Ini berarti 170 0, ya kan? Berapa ini? 4 berarti kan ya? Kira-kira 4. 4 5 20. Oke, 2 4 3 12 tambah 2 14. 140 0, ini 7 kurangi 4 3 30. Jadi 300, ya kan? Ini kira-kira berapa? 6. 63 18. 65 30 sepertiga 63 8. Oke. 65 30 63 2 3 kali 6 18 tambah 3 21, ya kan? Kalau ini 7 bisa nggak? 75 35 73 21. Oh, bisa. Sorry, ini berarti bukan 6, tapi berapa ini? 170 dibagi 35 itu kan 8 harusnya. Sorry, ini terlalu kecil nih, kita ambil nih. Ini 8 harusnya. Kita sorry. Nah, oke. Ini kan jadi 300, ya kan? Berarti ini 8 ini kan udah. Ini 48 nih kan. 8 kali 5 40, 83 24 tambah 4 ini 28, ya kan? Nah, ini 0,48, ini 0,47, sehingga yang apa namanya, yang lebih besar adalah si P, ya kan? Si P yang lebih besar. Persentase kita lihat persentase jumlah siswa yang nomor 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar dari sekolah P. Sedangkan di sini P-nya itu lebih dari R. Dan yang diketahui adalah si R lebih dari P, ya kan? Oke, jadi ini nomor 2 salah. Jadi nomor 2 salah. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1,1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Oke, kita lihat sebelum kita masuk ke menyelesaikan soalnya, kita lihat dulu. Misalkan ini adalah suatu bidang XY, artinya bidang koordinat, bidang kartesius gitu. Ini Y sama dengan MX. Ini persamaan garis pada sederhana, ya. Nah, garis yang sama itu pasti akan mempunyai gradien yang sama. Oke, kita akan melihat titik lain misalkan. Di satu garis itu ada banyak titik, ya kan? Misalkan di sini ada titiknya yang melalui 1,3 misalkan. Nah, ini 1,3. Nah, di selain titik 1,3 ini ada titik-titik lain lagi. Ada titik lain lagi, ya kan? Nah, titik lain itulah yang akan kita cari. Misalkan di sini, entah di sini, entah di sini gitu ya. Itu yang akan kita cari. Dengan alat yang sudah kita dikasih, yaitu ada satu titik yang lainnya ada diketahui gradiennya, ya kan? Nah, kita tahu bahwa gradien itu adalah tidak lain merupakan delta Y per delta X, ya kan? Delta Y per delta X itu artinya Y2 kurangi Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya ada 4 pernyataan, yaitu titik min 3,0, 2,0,0, nomor 3 min 4,0, yang keempat 6,2. Oke, sekarang kita lihat pilihannya. Ingat, kalau pernyataan soal-soal pernyataan seperti ini yang harus teman-teman lakukan adalah cek opsinya. Karena dari opsi ini kita bisa menentukan langkah mana yang kira-kira kita akan lakukan terlebih dahulu. Kita lihat yang paling sederhana, yaitu 4. Yang opsi D, hanya 4 saja yang benar. Kita akan uji pernyataan 4-nya. Oke, pernyataan 4 kita akan uji.
delta Y berarti Y2-nya, misalkan kita ini adalah X2, Y2-nya ini adalah X1, Y1. Maka ini kita peroleh Y2-nya adalah Y2, 2, Y1-nya 1, berarti 2 kurangi 1. Berarti terus yang ini X2-nya 6, X1-nya adalah 3. Berarti 2 kurangi 1, 1. 6 kurangi 3, 3. Oke, kita menemukan gradiennya juga adalah 1/3. Sama dengan gradien yang pertama. Oke, gradien keduanya kita dapatkan sama. Sehingga kemungkinan besar titik ini juga terletak pada garis yang sama dengan garis yang memiliki gradien 1/3 tadi. Oke, jadi jawaban 4 benar. Jadi A dan B kita coret, bersalah ya kan? Karena jawaban 4 juga benar. E bagaimana? E bisa jadi semua benar ya. Kita tahan dulu untuk mencoret. Oke, dua pilihan ganda, dua pilihan sudah kita hapus dari pilihan, kita eliminasi gitu. Jadi nanti kalau teman-teman kehabisan waktu, teman-teman bisa pilih C, D, E. Silahkan saja. Sorry. Oke, kita sekarang cek. Yang berbeda dari C, D, E adalah pernyataan yang kedua. Kita cek pernyataan yang kedua. Kita cek pernyataan yang kedua ya. Pernyataan 2 kita uji. M2 untuk pernyataan yang kedua. Y2-nya 0, berarti 0 kurangi 1, ya kan? X2-nya adalah 0, X1-nya adalah 3, berarti 0 kurangi 3. Ini kita dapatkan 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 berapa? Negatif 1. 0 kurangi 3 negatif 3. Jadi ini jawabannya adalah 1/3. Sama juga ya kan? Berarti 2 dan 4 itu benar, tapi sehingga kita bisa coret silang opsi D. Apakah betul hanya 2 dan 4? Kita uji. 1 ya misalkan. 1 sama 3 kita harus uji dulu nih. Untuk meyakinkan kita bahwa benar bahwa C jawabannya. Kita lihat yang 1. Pernyataan satunya. Oke, X2-nya adalah 0. X2. Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 1. Jadi kurangi 1, 0 kurangi 1. Ini min 3 kurangi 3. Ya kan? Sehingga kita peroleh min 1 per min 6. Ya kan? Ini jadi jawabannya adalah 1/6. Ini berbeda dengan gradien yang di awal. Ini berbeda. Ini tidak sama ya. Itu berbeda. Karena dia berbeda, maka pernyataan 1 salah. Sehingga yang option E kita juga bisa silang. Sehingga jawaban yang benar adalah hanya jawaban C, yaitu pernyataan 2 dan pernyataan 4 saja yang benar. Nah, itu dia teman-teman latihan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lain, yang dimana channel ini nggak sampai kepada teman-teman yang lain karena kita belum banyak yang share. Silakan nanti share karena kita juga tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi orang lain. Terima kasih dan salam matematika.